Satya Kumala, kita jumpa kembali di kesempatan hari ini bersama dengan kami dari Satya Kumala mengungkap mitos dan fakta Nusantara. Nah, hari ini kita akan berbicara tentang fenomena bang gaib. Iya, bang gaib ya. Bagaimana seseorang bisa dalam bahasa perbankannya melakukan deposito supaya mendapatkan menarik uang ya. Menarik uang ya. Dari bank gaib. Fenomena seperti ini kenapa bisa terjadi? Karena mungkin orang yang mengharapkan jalan pintas untuk menuju kekayaan dunia. Jadi begini kisahnya, Bung. Bank gaib ya. Tema malam ini kan bank gaib. Jadi bank gaib ini sudah puluhan tahun kita dengar kan. Nah, di mana bank gaib ini menurut ceritanya adalah uang-uang ini dari hasil kebakaran, entah itu dari kapal tenggelam. Nah, sehingga dikumpulkan oleh entah jinkah membangun bank, ya kan? Nah, kalau kita pikir sendiri, kalau ada bank gaib pasti ada kantor camat gaib, kantor lurah gaib, semuanya serba birokrasi kan? Bentuknya itu sama nggak dengan uang yang kita lihat? Sama kalau saya kemarin kan dikabari teman saya bagaimana cara penarikan bank gaib itu ada pancingannya. Jadi kita harus menggunakan media itu berupa misalnya jenglot katanya atau batara karang yang kodamnya itu akan disuruh menarik bank ke dalam bank gaib itu, kodam itu. Jadi kita pancing dengan uang 100.000, nanti dia akan mencari uang itu juga. Jadi sama akan keluar. Kalau kita pancing dengan 50.000 juga akan keluar dalam bentuk ganda. Nah, sayangnya saya mendapat kabar dari teman saya itu dia mendatangkan seorang oknum kiai dari Jawa, Bung. Nah, jadi oknum itu minta bayaran 60 juta untuk dia mendatangkan ke sini. Nah, ketika itu mereka urunan ceritanya 10 juta, akhirnya jadilah 60 juta. Sampailah ustadz itu atau oknum kiai itu ke sini, akhirnya melakukanlah mereka ritual malam hari jam 10 sampai jam 3 kalau nggak salah itu terhenti. Lalu mereka tanya kenapa ustadz atau kiai sampai terhenti begini. Jadi ustadz itu cerita dengan si korban semua ini bahwa kodam yang jadi mediator tadi, kodam yang ada di dalam batara karang atau jenglot tadi tuh ditangkap di bank gaib. Nah, herannya kok ada polisi gaib ditangkap polisi gaib gitu ya. Jadi yang jadi korban ini nggak bisa ngapa-ngapain. Uang 60 juta hilang. Karena ustadznya oknum kiainya dapat uang real, mereka dapat uang gaib. Iya. Nggak bisa dituntut karena apa? Karena kodamnya bukan salah ustadz, bukan salah oknum kiai itu, tapi kodamnya yang tertangkap kepolisian gaib gitu ya. Ya itu ya, saya nggak habis pikir itu, Bung. Kenapa masyarakat begitu percaya tentang hal-hal atau kalimat-kalimat yang gaib? Padahal mereka tahu, kalau bagi saya ya, ini kan jelas penipuan. Kalau dibilang penipuan mungkin iya, karena kalau memang seperti itu kita katakan penipuan, tapi kenapa banyak orang yang mau? Yang percaya. Karena mungkin jalan pintas tadi. Satu jalan pintas ada kebutuhan yang mendesak. Kemudian mau cepat kaya, atau dengan kemasan-kemasan yang berbau agama. Iya. Nah, ini kan berpotensi untuk melakukan pembodohan atau penipuan terhadap masyarakat kan, seperti itu ya. Banyak yang jadi korban di situ. Maksudnya banyak yang bodoh. Yang mau ditipu kan? Yang mau ditipu. Mengeluarkan segala macam duit yang nyata, yang dikeluarkan mereka itu kan uang nyata. Iya. Nah, ketika dikasihkan dengan oknum kiainya, oknum kiainya akan memberikan uang gaib. Dan sampai sekarang belum ada uang. Oh, jadi dia setornya uang fisik biasa, uang biasa nih. Terus nanti dapatnya uang gaib juga katanya. Tapi kan sampai saat ini kan belum. Uang gaib itu buat apa? Gaib, cuman dia akan dinyatakan tadi kan gaib. Belanjanya kan di pasar gaib. Ya, mungkin begitu. Saya kurang paham, tapi menurut informasi itu setelah mendapatkan banyak uang,
uang itu sudah tersedia, Bung. Sudah tersedia banyak miliaran. Cuman nggak bisa dinyatakan. Nah, tugas seorang oknum kiai ini adalah membuat uang ini nyata. Nah, dengan caranya melakukan ritual ini bagaimana? Caranya mengadakan dulu namanya batara karang atau jenglot. Nah, kodam dari jenglot ini yang akan nantinya membuat uang ini menjadi nyata. Nah, sayangnya pada saat sudah di bank gaib itu, kodam jenglot ini ditangkap. Saya mau ambil contoh nih, ya ambil contoh. Iya. Saya kasih 60 juta rupiah. Ya. Kemudian saya mau diperbanyak atau apapun namanya, dapatnya dolar. Iya. Berarti kan harus di kurs dulu nih, dipindah, pindah dulu kan. Nah, kalau gaib itu kan berarti uang gaibnya 60 juta. Iya. Kemudian uang gaibnya dipindahkan. 60 juta ini hak Ustadz, nggak bisa diapa-apain hak oknum itu. Dia cuma memberikan contoh simpel gini. Misalnya Pak Roy sudah memberikan kepada oknum itu 60 juta. Nah, ini hak pribadi yang tidak bisa diganggu gugat. Ini gajinya atau honor oknum ini. Jadi Pak Roy ini ya mencari maharnya. Artinya tinggal memberikan uang mana mau kita ambil. Nah, tinggal kita kasih satu lembar aja. Oh, dolar, 100 dolar misalnya kan, taruh di sini di meja. Nanti yang akan diambil dari di dalam gaib itu ini. Ini kan saweran 10 juta, 10 juta 6 orang. Kemudian dapatlah uang 60 juta diberikan kepada saya. Kemudian saya mengupayakan supaya dapat uang gaib. Iya, betul. Uang gaibnya ternyata cuma 2 juta. Iya. Bagaimana? Ya, mau nggak mau diambil. Dia ambil 2 juta? Ya, mau nggak. Ya itu. Enggak, aku lagi berpikir kita praktek begitu aja ya. Ya kan ada dapat 60 juta, kita kembalikan 20 juta. Iya, alasan kita nanti, kodamnya ditangkap, apanya iya. masih belum mahir. Ternyata atau melarikan diri yang pemilik uang gaibnya. Bukan, gitu kodamnya yang takut menghadapi. Kodam takut ya. Satpam di situ. Preman gaibnya lebih lebih galak gitu kan. Dan anehnya satu itu kok ada yang mau percaya gitu. Ya itu kan mungkin karena kebutuhan. Ya, karena kebutuhan, uang mendesak, kemudian juga dikejar hutang. Ya. Kemudian ada yang mau coba-coba, ada yang mau cepat kaya. Iya, banyak. Kemudian kemasannya dibumbui dengan agama. Religi. Ya. Ini dia kan. Iya. Masyarakat Indonesia kan kalau sudah bicara agama itu sensitivitasnya naik. Iya, betul. Gitu. Nah, itu dimanfaatkan oleh oknum-oknum untuk melakukan penipuan, bukan trik suap ya. Iya, Bung. Jadi sama halnya dengan ini, konten kreator. Dengan menarik benda pusaka, di sini ada batara karang atau senjata tombak trisula atau batu mulia, batu ini. Itu kalau saya pikir itu si praktisinya itu akan menanam dulu di suatu tempat, ya kan, siangnya. Nah, malam akan mereka telusuri. Dan hanya yang tahu itu yang iya. Krunya nggak dikasih tahu. Timnya atau krunya itu nggak tahu. Nggak tahu. Karena nanti dia akan membuat statement dari mulut ke mulut kan. Iya. Ini guruku. Nah, sehingga bisa mendatangkan. Iya. Dan itu kan sering terjadi ya. Sering banyak. Itu apakah itu termasuk penipuan atau hanya kebutuhan konten? Mungkin nggak masalah kalau kebutuhan konten, tapi dengan penjelasan di deskripsi ya. Hanya hiburan. Makanya konten-konten kita selalu hanya hiburan, just for fun. Nah, ini kan kita mengedukasi kan, walaupun kalau ada celah yang menguntungkan kita ambil juga. Artinya kan, kenapa masyarakat begitu mudah tertipu? Walaupun dengan berbagai kemasan, terutama kemasan agama itu tadi ya. Nah, ini kan berbeda dengan sulap atau trik atau apa itu istilahnya. Kalau sulap lain lagi, karena sulap dikasih tahu. Ada teknik, ada yang perlu dipelajari, ada kemampuan. Gitu. Sulap bukan penipuan. Betul. Nah, tapi kalau ini bukan sulap, murni penipuan. Murni, gitu karena kan? tidak dikasih deskripsi. Kalau dikasih keterangan, ya nggak jadi penipuan. Jadi lucu-lucu aja. Jadi lucu-lucu, just for fun kan, hanya untuk senangan aja gitu. Mungkin fenomena ini kan banyak. Masyarakat juga pasti banyak yang pernah merasakan terjebak dalam situasi-situasi seperti ini.
Ya. Apa saran dari Bang Joni sendiri? Artinya ya ditelaah dulu, misalnya begini, kita harus pelajari dulu apakah ini begini loh, masa nggak tahu ya kan? Ketika kita memberikan sejumlah nominal ke oknum dengan mengharapkan hal-hal yang bersifat spiritual, itu sudah di luar nalar, ya kan? Artinya ada kemungkinan berhasilnya itu 1%. Sisanya mungkin tidak berhasil. Oke, begini. Saya juga bisa melakukan seperti itu, Bung. Saya cukup minta 1 juta. Saya akan gandakan uang Bung itu menjadi 10 juta. Saya bisa. Uang gaib loh. Nah, ini kan pernah terjadi nih kan? Iya. Penggandaan uang. Oke, jadi begini. Bawa sini uangnya itu, saya ambil. Saya kasihkan uang gaib. Ya kan, saya kasihkan uang gaib di kotak yang isinya kosong. Itu ada, saya bilang. Nggak kelihatan? Iya, karena gaib. Gaib. Ya. Bagaimana menggunakannya? Bagaimana menggunakannya? Oh, kalau mau bagaimana menggunakannya, sampean harus mencari lagi yang lebih hebat dari saya. Saya sudah untung 1 juta. Udah untung, iya. Carilah, ini kata si kata dukunnya harus mencari lagi, cari lagi. Coba datang kemana gitu kan? Iya. Jadi ini jadi salingnya nih ya, Iya. bersinergi. Ya, kayak rantai makanan. Rantai makanan. Ya kan? Nah, saling menguntungkan gitu, Saling menguntungkan teman, sesama dukun. Iya. Iya. Nah, kalau ini terjadi itu kan terus menerus itu berarti kalau ada 100 orang tertipu dengan nilai 1 juta aja, berarti 100 juta itu udah. 100 juta. Dia tidak bisa menuntut ke siapapun karena ini gaib. Ini panah, ini gaib tuh. Kelihatan nggak? Nggak kelihatan. Namanya dia janjikan komitmen awal kan uang gaib. Berarti kalau namanya gaib, Jangan salahkan saya. jangan salah. Ayo, Gaib. silakan dimakan sambil kita makanan gaib. Makanan gaib. Iya. Bisa nggak? Tapi walaupun saya mana, enggak, namanya saya nggak lihat kayak gimana? Saya bisa lihat. Iya. Maka Karena saya punya ilmunya. kalau sampean suruh bayar saya, ya saya bayar aja uangnya. Nah, silakan pura-pura makan. Iya. Kenyang sendiri. Bayar Antara kenyang dan sakit hati dan uang hilang jadi satu gitu ya. Iya gitu. Jadi seharusnya masyarakat harus tahu, sadar itu. Jadi juga konten kreator juga harus paham membedakan yang mana yang gaib, yang mana yang penipuan, yang mana apa. Seharusnya dikasih deskripsi lah untuk hiburan semata. Dan mungkin kepada, waktu kita sudah mau habis ya. Kepada Satya Kumala, ini konten kami yang ke 3012 sebagian besar gaib. Jadi nggak kelihatan di channel kami. Iya. Tapi percayalah kami mencoba menghibur dan juga mengedukasi terhadap fenomena yang terjadi di sekitar kita. Iya. Sampai jumpa di topik yang lainnya. Iya. Salam rahayu. Salam santun, salam rahayu, tanpa ketakutan.